Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita semua bersama-sama mengkaji Islam, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hukum-hukum Allah, mengkaji syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya agar kemudian menjadi pedoman dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Sebab apa? Islam itu dinun kamilun syamilun. Islam itu agama yang sempurna, yang aturan-aturannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Itu Islam. Jadi Islam bukan hanya ngatur bagaimana caranya sholat, Islam bukan hanya ngatur bagaimana caranya puasa, Islam bukan hanya ngatur bagaimana tata cara zakat, bagaimana tata cara haji umroh. Bukan, akan tapi Islam pun mengatur bagaimana semua aktivitas kehidupan kita. Bukan hanya perkara ibadah, akan tetapi juga perkara muamalah. Kalau ibadah itu kita interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau muamalah kita berinteraksi dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Islam mengajarkan kepada kita istilahnya hablum minallah wa hablum minan nas. Kita berinteraksi dengan Allah dan interaksi dengan sesama manusia. Tujuannya apa? Agar kita dibedakan dengan binatang, dibedakan dengan hewan, dibedakan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Sebab andai kata manusia menjalani aktivitas kehidupannya tidak mengikuti aturan Allah, tidak mengikuti syariat Allah, niscaya derajatnya ia akan disamakan dengan binatang. Dengan apa Bapak Ibu? Binatang. Bahkan lebih rendah daripada binatang, lebih buruk daripada binatang. Jadi kalau ada orang hidupnya tidak peduli halal dan haram, termasuk mencari makan, mencari rizki, wal kedwal dudu sendal dudu kadal kabeh diuntal dianggap halal, itu berarti ia sedang coba untuk merendahkan dirinya sendiri, sedang menurunkan derajatnya sendiri, sedang coba untuk menghinakan dirinya sendiri, bahkan lebih hina daripada binatang. Na'udzubillah min. Makanya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179 Allah menyampaikan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Jadi neraka jahanam kata Allah dipenuhi isinya jin dan manusia. Siapa manusia itu? Ya kita ini manusia. Siapa manusia yang mereka akan menjadi penghuni neraka jahanamnya Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang dikaruniai hati akan tapi tidak digunakan untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dan mereka orang-orang yang diberikan penglihatan berupa mata akan tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka yang diberikan pendengaran berupa telinga akan tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dikasih mata sama Allah, dikasih pendengaran sama Allah, dikasih telinga sama Allah. Kalau suruh dengerin pengajian angele udzubillah. Tapi kalau suruh dengerin lagu-lagu tarling cerbonan tiktokan, masya Allah manggut nasihat. Anda nih kan saya mau kono. Di wong dikasih pendengaran sama Allah. Kalau suruh denger pengajian, kalau suruh denger ceramah, kalau suruh denger nasihat banyak alasan. Tapi kalau suruh dengerin lagu-lagu, musik-musik, masya Allah, kuota entong gak tuku maning, masya Allah. Anak ini kan yang sekaya mengonon. Di wonge. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dan mereka orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka jahanamnya Allah. Mereka yang diberikan mata oleh Allah akan tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dikasih mata sama Allah, suruh tadarus Al-Quran, baru ngebet setengah lembar baca Quran aja udah angobe beli mandeg-mandeg. Angup maning.
Tapi kalau suruh nonton sinetron, masya Allah, sampai jam 11:30 belum ngantuk-ngantuk. Anak ini kan saya ngomong kan? Ndi wonge. Jangan. Kita tidak dilarang nonton TV, kita tidak dilarang nonton sinetron, kita tidak dilarang untuk mendengarkan lagu-lagu, kita tidak dilarang untuk nonton pertandingan sepak bola, tidak. Selama itu semua tidak menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ternyata itu semua menjadikan kita lalai kepada Allah, menjadikan kita mengesampingkan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai hamba Allah, maka semuanya itu akan menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu semua akan menjadikan seseorang derajatnya lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'am. Mereka sama seperti binatang. Yang dikasih mata nggak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah, yang dikasih telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, yang dikasih hati akan tapi tidak digunakan untuk mentadaburi, merenungi ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka sama seperti ngerti binatang? Apa Pak Ustadz? Binatang satu. Ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang, kata Allah. Bal hum adall, bahkan lebih buruk daripada lebih buruk, lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Naudzubillah min. Bu. Tahu kucing? Ada kucing di rumahnya. Kucing apa? Kucing garong. Kucing. Kita nyimpen makanan di meja makan, udah masak serius bumbunya, gimana caranya supaya lezat. Ditinggal sebentar sama kita ke kamar mandi, dicuri itu masakan sama kucing. Kurang ajar atau tidak? Enggak kurang ajar. Wajar atau tidak? Wajar. Kenapa? Karena kucing tidak punya akal, kucing tidak dikaruniai perasaan, kucing tidak dikaruniai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kucing tidak peduli sekalipun harus mengambil hak orang lain. Kucing tidak peduli sekalipun harus mencuri. Wajar. Yang enggak wajar itu kalau itu terjadi pada manusia. Ia mengambil barang yang bukan termasuk haknya, maka ia sungguh lebih rendah derajatnya daripada binatang. Bu, kambing, tahu kambing? Kambing. Ma huwa kambing? Al kambing huwa al wadusu. Kambing rebutan rumput, rebutan makan sama temennya sampai serudukan, sampai tumbrekan. Wajar atau tidak? Wajar. Kenapa? Karena kambing tidak dikaruniai akal, karena kambing tidak dikaruniai syariat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang gak wajar itu kalau ini terjadi pada manusia. Ia rebutan proyek, ia rebutan tempat jualan, ia rebutan duit, ia rebutan warisan, ia rebutan makanan sama temennya sampai memutuskan tali persaudaraan, tali silaturahmi. Padahal manusia sudah dikaruniai akal oleh Allah, sudah dikaruniai perasaan oleh Allah, bahkan sudah dikaruniai syariat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini manusia lebih rendah derajatnya daripada kambing, lebih rendah derajatnya daripada binatang. Naudzubillah min. Makanya di sini ikhwah, kita ngaji itu supaya ngerti syariat. Kalau kita sudah ngerti syariat, itu kita jadikan sebagai pedoman dalam semua aktivitas kehidupan kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak disamakan dengan binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Allah sendiri yang menyampaikan bahwa orang yang tidak mengikuti aturan-aturannya, tidak mengikuti syariat-syariatnya, ia derajatnya sama seperti halnya binatang. Makanya istilah-istilah bagi orang-orang yang mereka senantiasa bermaksiat kepada Allah, istilahnya istilah binatang.
Ada orang laki-laki perempuan, dia belum sah menjadi suami istri, hidup dalam satu rumah, disebut dengan kumpul kebo binatang bukan? Ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang. Ada orang banyak uang, minjemin ke temannya. Kamu butuh berapa? 100.000, saya pinjemin 100.000. Yang penting bulan depan kamu bayarnya 110.000. Berarti rentenir riba. Nama lain daripada rentenir lintah binatang bukan? Lintah binatang bukan? Binatang. Ulaika kal an'am kata Allah. Ada pejabat sudah kasih tunjangan, sudah dikasih gaji pokok, sudah dikasih berbagai macam fasilitas oleh negara, masih senang korupsi, ngambil uang rakyat, ngambil uang yang bukan merupakan haknya. Koruptor, nama lainnya tikus-tikus kantor. Tikus-tikus kantor, tikus-tikus berdasi, tikus-tikus got, bahkan lebih rendah daripada tikus got. Benar kata Allah, ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang. Makanya kita jangan coba-coba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita coba bermaksiat kepada Allah, khawatir nanti derajat kita lebih rendah daripada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Banyak contohnya. Ada perempuan malam-malam keluyuran. Kalau saya dulu waktu ceramah di Indramayu, sekitar jam 11 berhenti di pom bensin, itu mobil mau ngisi bensin, itu di sana banyak perempuan malam lari-lari, bukan, bang, mampir bang. Saya nanya, ini perempuan ini malam-malam keluyuran jualan apa? Jualan apa mbak? Kue baskom pak. Kue baskom gua apa? Tebas-tebas nolin dakom. Disebut dengan kupu-kupu binatang bukan? Binatang. Ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih buruk daripada binatang. Na'udzubillah min. Makanya di sini ikhwah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di sini ngaji diajak oleh para ustadz, para guru, agar kemudian kita paham Al-Quran. Setelah itu kita paham artinya, paham maknanya. Kita pelajari juga kitab para ulama. Tujuannya apa? Agar kita paham syariat, sehingga kita tahu rambu-rambu kehidupan, sehingga kita tidak bisa begitu saja disamakan dengan binatang.